Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aman Ramadan dengan NIM 1908895. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengajukan bisnis ini. Di sini saya membuka bisnis plan makanan, yaitu makaroni. Nama produk saya adalah makaroni Mr. Boy. Alasan saya memilih bisnis ini adalah yang pertama, bisnis kuliner tidak perlu banyak modal. Yang kedua, bisnis online tidak perlu sewa tempat. Dan pasar besar karena semua orang suka makanan. Yang keempat, yakin bisnis kuliner pasti ada pembelinya. Selanjutnya, strategi pemasaran bisnis makanan cukup mudah. Dan bukan peluang bisnis kuliner untuk menyalurkan hobi. Peluang bisnis ini juga mudah dilakukan. Selanjutnya, saya sudah membuat aspek positif dan aspek negatif. Yang pertama, aspek positif. Di sini saya membuat 4 aspek positif. Yang pertama, saya memiliki kemampuan untuk memasak dan mengolah makaroni. Dari pengalaman tersebut, saya jadi bisa mengolah makanan seperti makaroni. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mencari rasa baru. Dalam membuat dan mengolah makaroni, saya menciptakan berbagai varian rasa yang baru dan yang terbaik mungkin. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Di sini saya membuat bisnis dengan cukup murah dan tidak memakan biaya yang sangat banyak. Yang keempat, bahan mudah dicari. Bisnis saya ini tidak susah untuk mencari bahan bakunya, karena di pasar mana saja pasti akan menemukan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, aspek negatif. Saya di sini membuat 3 aspek negatif. Yang pertama, banyak pesaing. Di sini saya sangatlah sulit untuk menjual makanan tersebut dikarenakan banyaknya pesaing yang lebih enak dan lebih murah daripada barang saya. Yang kedua, harga yang dijual banyak yang lebih murah. Di sini saya mendapat kendala dari toko-toko yang lain, karena toko-toko yang lain menjual barang yang lebih murah daripada toko saya. Yang ketiga, tidak tahan lama. Makanan yang saya buat tidak cukup tahan lama, bisa sampai satu minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, makanan tersebut bisa basi juga.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi internal pengusaha. Yang pertama, kekuatan. Dapat memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan penjualan online. Yang kedua, memiliki layanan antar jemput untuk daerah Kota Bandung. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan terjamin aman dan sehat. Kelemahan, belum memiliki staf dan karyawan. Yang kedua, keterbatasan modal. Yang terakhir, daya saing sangatlah banyak. Yang seterusnya, kondisi eksternal pengusaha. Yang pertama, peluang. Poin ke-1, banyak orang yang lebih suka dengan makanan ringan, terutama yang gurih dan pedas. Yang kedua, makanan ini bisa dipakai makanan, terutama dibarengin sama makan mie dan makanan lainnya. Tantangan buat saya, 1, orang-orang mudah bosan. Oleh karena itu, berusaha untuk mengolah makaroni dengan rasa yang berbeda. Yang kedua, mempelajari banyak cara-cara memasak dan menyatukan aneka bumbu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa pesaing. Di sini saya menjelaskan dengan tabel. 1, nama pesaing, kelebihan dan kekurangan dan cara mengatasi persaingan. Nama pesaing makaroni Edun. Kelebihannya harga terjangkau dan kekurangannya dalam kemasan kurang menarik. Mengatasinya, cara yang saya lakukan untuk mengatasi persaingan adalah membuat konsumen menyukai makaroni saya dan mencari resep baru supaya konsumen tidak merasa bosan. Yang kedua, rasa lebih banyak. Kekurangannya, bahan mentah makaroninya lebih murah. Yang ketiga, sudah memiliki toko. Dan yang keempat, memiliki karyawan. Yang selanjutnya adalah produk yang dijual. Produk yang saya jual adalah makaroni dengan pilihan rasa. Banyak sekali yang saya jual dengan varian rasa pedas, ada yang tidak pedas, dan lainnya. Kedua, manfaat produk akan memberikan rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Dengan harga yang murah lebih tepatnya. 3, bahan baku yang digunakan. Makaroni bumbu minyak, goreng bungkus, plastik, dan stiker logo. Memang yang paling penting adalah stiker logo karena itu yang mengingatkan makaroni untuk logo. Yang keempat adalah keunikan dan keunggulan produk. Rasa yang berbeda dan banyak kata-kata yang membuat konsumen tertawa. Yang kelima, informasi tambahan lain tentang produk jika ada. Saya membuat produk ini dengan modal sendiri dan dibuat sendiri. Tentunya dengan modal menabung dari kecil sehingga sekarang saya bisa membuat usaha bisnis makaroni online. Alhamdulillah.
Yang selanjutnya adalah ada banyak, yaitu geografi, demografi, psikografi. Yang akan saya jelaskan adalah geografi dulu. Geografi: negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Dusun Setiabudi. Demografi: jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia semua umur, pendapatan semua strata, agama semua. Psikografi: tidak memandang strata, sederhana dan terjangkau kepuasannya. Dan selanjutnya adalah positioning atau penempatan. Dibuat semenarik mungkin, dibungkus dengan kemasan yang bagus dan menarik. Itu sangat penting untuk konsumen, karena konsumen memerhatikan penampilan. Dan tagline atau slogan: makaroni enak, lezat, gurih, dan murah meriah. Slogan sangat penting karena terdengar bagus saat sedang dijual. Yang selanjutnya adalah yang saya jual, yaitu makaroni yang dibuat dengan varian rasa, harga yang murah dan rasa tidak murahan. Selanjutnya, tapi saya akan memberikan sesuatu yang berbeda dari produknya. Yang membedakan produk saya dengan yang lain adalah rasa, harga, dan kemasan. Yang selanjutnya adalah kemasan yang didesain dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya adalah rencana yang akan saya lakukan untuk keunikan dan keunggulan yang akan saya berikan kepada konsumen. Yang pertama adalah akan lebih memodifikasi kemasan dan rasa makaroni yang lebih enak. Tentu saja kemasan yang akan dimodifikasi dengan sebaik mungkin agar konsumen tidak merasa
bahwa makanan ini makanan biasa saja dan rasa yang akan membuat konsumen kangen dengan rasanya dan akan balik lagi untuk membelinya. Dan strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk atau jasa. Produk jasa makaroni dengan varian rasa original pedas, keju, balado, jagung dan dengan ditambah variasi rasa yang lainnya. Harga 8.000, tempat distribusi di sekitaran kampus. Konsumen yang lewat atas memesan lewat aplikasi online bisa membelinya. Promosi, memasang spanduk, memasang iklan di sosial media, mempromosikan di sekitaran ojek online. Yang selanjutnya adalah menghitung biaya marketing. Kalian bisa lihat di tabel di atas sana. Komponen, jumlah barang, harga satuan dan harga total. Di sini saya jumlah barangnya 50 lembar, harga satuan 200, harga total 10.000. Cetak stiker 150 lembar, harga satuan 500, harga total 75.000. Total biaya 65.000. Dan selanjutnya adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan adalah alat masak. Jumlahnya 1 set. Biaya 200.000. Yang kedua adalah print. Jumlah yang dibutuhkan 1. Sudah dimiliki belum. Biaya 431.000. Total 631.000.
Yang selanjutnya adalah tahap-tahap yang akan saya produksikan. 1. Tahap pertama, merencanakan apa yang ingin dijual. Tahap kedua, menghitung SWOT apakah layak untuk diproduksi. Tahap ketiga, membuat resep dan daftar menu yang akan diproduksi. Tahap keempat, belanja peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan. Tahap kelima, memulai percobaan hingga layak untuk diproduksikan dan dijual. Tahap keenam, memproduksi yang akan dijual. Tahap ketujuh, menyiapkan untuk di-packing. Tahap ke-8, packing selesai, kemudian dipoto untuk mempromosikannya di media sosial. Tahap 9, pendistribusian. Tahap akhir, siap untuk dijual. Yang selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya promosi dan pemasaran 35.000. Yang kedua, gaji 3 juta. Yang ketiga adalah biaya produksi 6.300.000. Total biaya operasi per bulan 90.350.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Titik impas 1.500 dengan biaya operasional sebesar 9.035.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 12 juta untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal. Balik modal 3.200 dengan modal 210.000, maka balik modal setelah menjual sebanyak 50 unit